kalau dia sudah menghalang saya minder sebetulnya. Pengennya kursinya pindah agak jauh. Ini Jimat Huda yang kebetulan ini suaranya beda dari mantu-mantu yang lain. Saya lebih enak diam daripada bersuara sebetulnya. Para alumni sadayana, para sepuh, wali santri, bahwa hasanah di dunia itu banyak. Berbagai tafsiran, penjelasan para ulama datang, ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 7, dan ada juga yang menyebutkan 6. Kami mencoba berbagi akan diurai, tapi berhubung waktu mungkin satu orang cuma satu. Bisa diurai semuanya. Kalau mau diundang lagi kami, insya Allah kami urai secara tuntas. Yang hari ini bukan promosi, tetapi ingin selalu bersilaturahmi. Bahwa yang di antara hasanah di dunia itu adalah anak soleh. Nah, cenah Bu, anak soleh. Bahwa anak soleh ini ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Di saat Allah mentakdirkan manusia, dia tadinya dari seorang diri, dari seorang jejaka, dari seorang perawan, Allah satukan lewat satu akad dengan namanya pernikahan. Maka kebahagiaan itu akan lebih dalam dan nikmat di saat di sana ada tangisan suara bayi yang sebetulnya tidak ada niat sama sekali. Kita membuat bayi, kita membuat anak. Niat kita itu membuat enak, jadilah anak. Kalau kata Sunda, tina culak colok jadi culak cilik. Ketika anak ini lahir bukan pesanan kita. Anak kita pun belum pernah memesan kepada Allah, ya Rabb, lahirkan aku dari anak bin Anu. Ibuku yang ini tidak pernah pesan. Tapi sejatinya Allah kasih itu anak, sejatinya itu adalah amanah, titipan yang Allah berikan. Sehingga Allah mengultimatum di dalam Al-Quran surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khawfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Araranjeun kudu rempan lamun ninggalkeun turunan anu lemah kayakinan teu apaleun ka pangeran. Geus meunang ngeunah-ngeunah ieu teh Bu, sami teu suantena. Ade geus molotot ieu. Oh, alhamdulillah. Juri yang baik. Nah, bahwa ketika anak ini terlahir, maka harus anak itu soleh. Dari sekian sejarah, tidak mungkin terlahir dari orang tua yang soleh, anaknya itu salah, tidak. Tetapi memang ada. Tetapi kebanyakan ketika anak ini soleh, maka akan terlahir dari lingkungan yang soleh, rahim yang soleh, bapak yang soleh. Sehingga ada kisah, ada cerita. Kisahnya saya akan beri judul Cinta dari Sepotong Apel. Apa Bu? Kalau ada produser bisa nanti buat film FTV ya. Cinta dari sepotong buah apel. Zaman dahulu kala, yang dimana ada sebuah peradaban, dua kampung yang sangat luar biasa sampai saat ini diabadikan dalam ilmu nahu, menjadi rujukan para ulama, Kupah dan Basrah. Di Kupah ini ada seorang anak muda tampan luar biasa, pintarnya pun luar biasa. Namanya adalah Sabit bin Ibrahim. Dia seorang santri, dulu tidak ada kendaraan, pulang ke rumahnya ketika berangkat ke pondoknya, saat terik matahari,
maka dia melihat tidak ada apa, ada ini. Dia melihat apa yang terjatuh di bawah tanah. Tidak ada pikiran sama sekali. Cuaca yang begitu panas, kalau hari ini ibu ngipli, kunaon harudang. Nah, di Irak itu lebih daripada ini panasnya. Maka di saat siang bolong ada apa, maka tidak sengaja ilmunya terdorong kalah oleh syahwatnya, diambil. Kalau dimakan saya tidak bisa bicara, dimakan oleh beliau, maaf tidak bisa dicontohkan ya, dimakan oleh beliau. Maka ketika sudah masuk lewat tenggorokannya, dia termenung, tangannya gemetar, kakinya gemetar. Ya Rob, tidak mungkin apel ini jatuh dari langit. Apel ini pasti jatuh dari pohonnya, dan pohon apel ini pasti ada yang menanamnya. Sementara sabda Rasul menyebutkan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setetes saja di mana ada harta yang masuk ke rongga dada kita, di sana bukan hak milik kita, maka jelas semuanya jadi santapan api neraka. Dengan penuh penyesalan, Sabit bin Ibrahim ini berjalan, dan ternyata ada seorang kakek-kakek tua renta sedang bersapu di tanaman itu. Lalu bertanya, wahai kakek, siapakah pemilik pohon apel ini? Diceritakan oleh Nu'man bahwa kisahnya beliau setelah memakan potongan apel sambil dibawa apel yang tersisa ini. Saya bukan pemiliknya. Pemiliknya jauh, nah. Kalau berjalan itu sehari saja tidak cukup. Sementara dia berjalan sekitar jam 1 atau jam 2. Termenunglah Nu'man bin Sabit. Maaf, Sabit bin Ibrahim. Akhirnya dengan penuh penyesalan dia pun bergegas. Tidak ada hilangan, rintangan, dia berjalan membawa sepotong apel demi mencari keridhaan Allah. Maka keesokan harinya sampailah kepada pemilik apel ini. Disebutkanlah bahwa dia telah memiliki apel. Saya minta ridhonya supaya saya bisa berangkat lagi ke pondok. Jawaban si orang tua tersebut, tidak bisa. Seenaknya saja. Itu saya capek luar biasa. Saya bisa memaafkan dosamu asalkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus nikah dengan putri saya. Wah, hulung. Kenapa termenung? Rebutan orang. Jadi santri putri teh upami ngalewat yo Sabit bin Ibrahim teh, wah si Burawo sapertos abdi nuju mondok gitu. Wah, pokokna mah si belower eta naon kembang jempotna geuleuheun sebal. Nah, di saat demikian maka termenung. Tetapi dengan berat hati Sabit bin Ibrahim itu mau menjawab. Kata si kakek ini, jangan dulu menjawab. Nah, anak saya buta, anak saya tuli, dan anak saya lumpuh dan tidak bisa berbicara. Airek mau urang dieu kawin kitu-kitu euy. Bade mah kinten-kintena. Jantan upami pas akad teh dipangku kitu nya Yerusalem pangmasikeun ngae kacamata hideung. Bade urang dieu nikah sareng nu kitu. Om Jack mana? Om Jack bade nikah sareng nu kitu bade? Siap demi ridho Allah, luar biasa. Nah, Sabit bin Ibrahim akhirnya dengan terpaksa beliau menikah, melangsungkan akad pada hari itu juga. Tetapi ketika ke kamar dan itu sudah halal, assalamualaikum, diwalar ti lebet teh, meuni halimpu kumaha cenah PSMT walaranana. Nah, kira-kira kieu tah halimpu na teh mantep teh. Kalau mahulung apaan mah bisu, tidak bisa berbicara. Kenapa ini bisa menjawab salam? Lalu ketika mengulurkan salam Sabit bin Ibrahim itu, lalu dia memegang tangannya dan mengecup tangannya. Ibu osok gitu ka bapana. Hebat. Komo upami teama ba'da Jumat. Upami bapana pada Jumat kuih, ibu geus siap jaga-jaga. Langsung set.
cium munarana panangana, maka itu pahalanya sama dengan mengecup Hajar Aswad. Ngomong mun bapada hidung asli itu Hajar Aswad. Aduh parah. Nah, berarti sangat luar biasa waro Sabit bin Ibrahim. Lalu ketika ditanya, katanya kamu itu buta, katanya kamu itu tuli, katanya kamu itu lumpuh. Iya, saya buta, tidak pernah melihat yang haram. Telinga saya tuli karena tidak pernah mendengar yang haram. Lidah saya bisu karena saya tidak pernah berbicara tentang haram. Dan kaki saya tidak pernah melangkah ke tempat yang haram. Orang baik bertemu dengan orang baik, terlahirlah matahari empat yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Abdullah keterangan wanita terus sering ya kisahnya sahabu Abdullah naon Abdullah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit yang secara mata rantai nanti akan menjadi madahibul arba'ah. Walaupun Imam Malik tidak langsung, beliau berguru ke Abu Hanifah. Orang soleh melahirkan anak yang soleh. Boto solehah teu acan takabur sombong. Kalau hari ini kita belum sesoleh daripada Sabit bin Ibrahim, sesolehah daripada istrinya Fatimah, maka kita hari ini yang belum merasakan jiwa soleh, akankah kita punya anak soleh? Badai Bandung muda soleh moal. Yakin untuk seluruh para ibu, para bapak yang anaknya datang ke pondok pesantren, yakinkan dalam hatimu bahwa saya akan mempunyai anak yang soleh dan solehah. Berbahagialah yang hari ini anaknya mondok di pesantren Miftul Huda, di cabang-cabang Miftul Huda, di pondok yang lainnya, maka sejatinya kita akan menciptakan anak yang soleh. Kenapa demikian? Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Mas'ud yang sebagian beliau adalah santrinya Ahlus Sufah. Ya benar Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harban khairun min itki alfi raqabah. Dudukmu sekejap dalam medan ilmu, dalam majlis ilmu, kau tidak memegang kolam, karena dulu itu pakai kolam cocok, sekarang pakai pensil, kau tidak menulis sehuruf pun. Seperti ibu ieu melong we ka abdi, kunaon? Apedah we melong ka abdi na kadinya. Kartos teh diobrolkeun duka. Wios Bu eta teh tos sami dengan memerdekakan 1000 abid. Wa nadruka ilal alim. Dan ketika anak-anak ibu yang ada di Miftul Huda melihat orang-orang alim, melihat dewan kiai, maka di sana pahalanya khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Maka itu lebih hebat daripada sedekah 100 kuda. Wassalamuka alal alim, assalamualaikum, sasalaman putra ibu sareng para guru di sana, maka khairun min ibadati alfi sanatin. Lebih hebat ibadah sunat daripada 1000 tahun yang mungkin mustahil secara adat bahwa umat Rasulullah sampai kepada 1000 tahun. Maka bismillah dalam hati ibu dan bapak. Ya Allah, saya berangkatkan anak saya ke Miftul Huda. Saya rela berpisah pulau, saya rela berpisah dengan anak saya. Ada seketika saya mau makan, ingat terhadap anak saya. Ketika saya mau tidur, ingat kepada anak saya. Ya Allah, jadikan kerinduan ini bahwa catatan kelak aku akan masuk ke surgamu dengan bersama anak-anakku. Maka lamun aya inung bapa nu nyabut budak nati huda
teu izin. Berarti alimun kasur surga. Jadi niatan ayeuna urang nepi ka tamat wisu. Lamun ayeuna putra putri ibu mondok di huda yakin soleh teu duka ari soleh jeung teu nama. Haji Sonhaj yang ada darah di beliau, Haji Ujang Muslimin tidak bisa menjawab. Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah. Tetapi Allah itu tidak akan mencatat hasil, tapi Allah akan mencatat sejauh mana ketertarikan kita dalam proses untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya ditetapkan dan diperintahkan oleh syara. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim dibakar, api sudah membludak besar, maka Allah mencatat dua hewan yang bersikap berperilaku yang berlawanan. Satu cicak, dia meniupkan supaya naon seuneu teh leuwih gede. Hiji deui nganu pieu nyanakan cai supaya seuneu pareum. Pareum moal. Wah, ditiupan bakal leuwih gede moal. Jadi keduanya pun tidak akan ngepek. Tetapi Allah mencatat bahwa proses mana ikut andil di dalamnya, bahwa Allah mengenal sunat maehan cak. Ya, maka dari itulah marilah kita roja kepada Allah. Ya Allah, aku telah memasukkan anakku ke pesantren. Aku akan tamatkan mereka sampai ke jenjang yang sebenarnya. Kalau sudah izin ada dari guru-gurunya dari Mitul Huda, baru saya akan bawa lagi anak saya. Maka yakin dalam hati, ibu kelak di mahkamah pengadilan Allah, ibu bisa mengeluarkan dalil bahwa amanah yang telah diberikan oleh Allah, maka ibu telah melaksanakan. Mudah-mudahan ibu dan bapak di sini mempunyai milik dan rezeki untuk bisa membekali anak-anak kita yang ada di pesantren, dan anak-anak kita pun doakan oleh ibu dan bapak supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sabab doaul walid alal walad kadoaul nabi li ummatihi. Ketika ibu berdoa, yakinkan dalam hati bahwa doa ibu terhadap anak itu sama pangkatnya dengan doanya Nabi terhadap umatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.